Aquarius, kamu dan pasanganmu terlihat saling menyalahkan di sini, guys. Menurut kamu, sumber permasalahan adalah pada pasangan kalian. Padahal sebenarnya yang aku lihat dua-duanya sama nggak beresnya, guys. Oke. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Aquarius couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu pertama Juli 2024 ya guys. Oke, memang suasana agak berbeda. Aku melantai. Aku melantai untuk bikin readingan kamu ini Aquarius. Tapi nggak apa-apa ya guys, lokasi tidak masalah. Yang penting pesannya tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Oke. Aku bicara dengan banyak Aquarian sekaligus, jadi nggak semua Aquarian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Aquarius, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini, orang yang sedang kamu fokuskan ya guys. Mungkin pacar atau tunangan atau suami atau istri atau selingkuhan atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu, unfinished business istilahnya ya. Aquarius kak ini, iya betul Aquarius. Terima kasih banyak Aquarius sudah datang. Em, aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Kalau nanti kamu merasa cocok atau resonate dengan pembahasan 6 kartu pertama, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di awal Juli ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Oke, kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku guys. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu ya. Aku bikin readingan ini untuk Aquarius yang dealing dengan all zodiac sign guys. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, you are very welcome here. Tapi kita akan tetap ambil top 3 cross watcher ya. Mereka ini adalah zodiak-zodiak yang paling banyak kepikiran sama kamu Aquarius, yang sering intip-intip energimu, yang kepikiran sama kamu, yang gak enak mamam, gak enak minum mikirin kamu di awal Juli ini. Oke, siapakah dia? Oke, ini dia. Yang pertama Aquarius dealing dengan Libra. Kemudian yang kedua Aquarius dealing dengan Virgo. Yang ketiga Aquarius dealing dengan Taurus. Oke. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended. Silahkan ceki broad guys untuk yang tertarik. Oke. Kita langsung mulai saja. Dari Oracle dulu. Masing-masing deck akan aku ambil satu sebagai pilot untuk pesan kamu ini Aquarius. Halo. Come to this reading, please bless this reading for Aquarian couple. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Reading for the first July 2024. Thank you. Bagaimana feeling kamu Aquarius? Apakah sama dengan feelingku? Emang apa feeling lu Ray? Gak apa-apa sih. Ada susah ya untuk orang yang buncit ini lesehan guys. Tapi ini adalah tantangan untukku. Karena kalau nggak aku bikin sekarang guys, nanti nggak selesai-selesai readingan kalian ini. Di chat-chat lagi ku. Mana bang readingan Aquarius? Mana bang? Ada past life di sini. We reunite with our loved ones over and over again through many different lives. Wah, ada reunite. Oke, reunite itu artinya reconcile ya guys. Dan ini ada past life. Berarti ini cerita tentang dari kehidupan sebelumnya. Cie-cie, soulmate-soulmatean, atau twin flame-flamean, atau karmik-karmikan ya. Oke, kita akan ambil satu lagi dari sini supaya lebih clear kira-kira ceritanya seperti apa. Aku juga pernah bikin readingan lesehan gini. Kalau nggak salah di mana ya? Kalau nggak salah mah bener ya. Kalau nggak salah di sebuah pulau terpencil di Nusa Tenggara Barat sana. Listrik nggak ada guys ya. Jadi aku ada yang pernah, tapi personal reading sih, bukan general reading. Bang lu kenapa? Tikaran lesehan di atas tikar ini, di atas tikar pandan, tapi seru guys. Tenang banget gitu. Bayangin nggak ada listriknya. Bisa healing kita. Clarity ada kejelasan katanya, planning, releasing, illusion. Oh, kamu halu ya. Kamu halu berarti Aquarius.
Kamu disuruh untuk merencanakan melepaskan dirimu dari ilusi ini, C. Tak bisa aku hidup dalam bayang-bayang. Itu lagu siapa? Anggun. Bayang-bayang ilusi. Oke, sudahlah ya, kelihatan di situ ya. Kalau nggak kelihatan kalian coba lihat-lihat deh guys. Keadaan sedang tidak memungkinkan. Oke, kita harus cepat menyesuaikan diri pada situasi. Sebenarnya gue jalan-jalan harus nyari nih, tapi harus bikin readingan dulu. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, ada past life dan kemudian ada clarity, ada kejelasan keluar dari ilusi katanya. Oke, mari kita lihat dulu kartu besarnya seperti apa. Hai Aquarius. Tiga tekal bandar, cancel bandar, spirit. Aquarian kolektif, moderasi, finansial. Love reading for the first weekly of July 2024. Thank you. King of Swords, emotionally unavailable. Malas gue lihat lu begitu guys. Kalau kurang lebih ketika King of Swords yang datang ya. Eight of Pentacles, kerja sama bisnis ini biasanya guys. Jadi dalam relationship ada kerja sama bisnisnya, begitu yang mengusahakan bisnis bersama-sama, buka warung bersama-sama. Oke, ada egoisan juga di sini karena Four of Pentacles datang. Queen of Wands itu arogansi, the Six of Wands itu kesombongan. Six of Wands itu ini apa? Victory. Queen of Wands arogansi, ini victory. Kemudian the Magician. Temperance, ada Sagittarius di sini. Three of Pentacles, itu tapi enak ya guys kalau meja luas gini ya. Kemudian ada Five of Swords, Ten of Cups. Ten of Swords, aduh gawat Aquarius. King of Pentacles, kenapa kalian seperti Taurus, keras kepala? Iya sih, yang paling earth sign di air sign adalah Aquarius emang. This is King of Pentacles. Dimana kita bikin guys, sini aja ya. Itu bottom of the deck. Ini yang akan kita klarifikasi pertama. King of Pentacles itu sebenarnya mencoba untuk realistis, berpikir logis ya. Jadi sebenarnya saat ini sudah nggak pakai hati deh gitu. Hubungan yang sedang kamu jalani dengan seseorang dan kamu lebih banyak mencoba untuk realistis atau logis. Kayak ada keinginan untuk saling menang sendiri guys. The Four of Pentacles miring ditambah the Six of Wands. Dari sisi kamu kayak pengen menang sendiri, dari sisi dia pun kayak pengen menang sendiri. Kalian pengen sama-sama menang, aku lihat gitu. Kenapa kamu kenapa kalian selalu pengen menang Aquarius? Let me do the King of Pentacles. Thank you. King of Pentacles. Dari baunya sih ini kayak I don't need you. Who do you think you are? Karmik kayaknya ya guys. Ketika ada Ten of Swords datang, nanti kita lihat apakah ada kartu the Six of Cups ditambah Devilan, the Death, the Two of Swords ditambah the Seven of Swords. Aduh, hubungan ini manipulatif sekali guys. The Ten of Cups datang di sini. Kemungkinan besar ini adalah pernikahan ya, yang sudah banyak rahasianya, terlalu banyak rahasianya, apa-apa disembunyikan ya, atau perasaan yang sebenarnya tidak disampaikan. The Two of Swords ditambah the Death, perubahan. Kayak ada yang mau buat perubahan tapi challenge-nya adalah the Four of Pentacles, tapi untuk kepentingan sendiri. I want to change the status of this relationship. Bukan the status ya guys, the situation. The situation of this relationship, but for my own good. Jadi untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Maka dari itulah the Ten of Cups datang di bawah. Jangan sampai merugikan gua. Lu rugi mah nggak apa-apa, nggak masalah. Let me do the center of the reading. It's okay, nggak masalah sebenarnya. Siapa yang terlihat di sini paling kuat? Ada Sagittarius ya. Sagittarius, Libra, Virgo, dan Taurus. Center please. Iya, enak banget nih kartu. Nomplok-nomplok di titik yang sama. Kayak kamu gitu. Aquarius berputar-putar di titik yang sama, nggak jelas. The Knight of Cups, the Queen of Cups, ditambah Seven of Cups, the Ten of Wands. Ada banyak masalah guys yang terjadi di antara kalian. Apa-apa dibawa jadi bahan berantem. Apa-apa bisa dijadikan alasan untuk berantem gitu. Dan kemudian saling berharap
untuk minta maaf. Jadi kamu itu kayak pengen pasanganmu minta maaf sama kamu, mengakui semua kesalahannya, dan pasangan kamu itu pun begitu guys. Pengen kamu menyadari kesalahanmu dan kemudian mengakui kesalahanmu. Tapi yang jelas situasi kalian ini sudah sangat memberatkan, sudah sangat membebani. Aku lihat di sini karena sudah ada kartu The Ten of Wands ya guys. Knight of Cups, The Queen of Cups. Kalau saja kamu tahu kesalahanmu, kamu akan bisa lihat kalau aku itu sangat sayang sama kamu. Tapi kalau kamu masih belum menyadari kesalahanmu, jangan pernah lihat kalau aku akan tunjukkan perasaanku kepadamu. Aquarian type, oke. The Three of Pentacles ya, mind your own business. Udah cuek-cuek karena aku lihat di sini. Kayak udah saling nggak peduli. Dua-duanya sama-sama merasa nggak salah ini aku lihat Aquarius ya. Four of Pentacles-nya ini miring soalnya. Dan di bawahnya Queen of Wands, arogansi. Keras kepala, ada Five of Swords. Jadi aku harus bilang dua-duanya salah guys. Karena kartu Five of Swords itu artinya udah tahu salah tapi degil. Udah tahu salah tapi merasa nggak salah. Dan dua-duanya guys begitu ya. Queen of Wands double confirmation, ditambah the Tarot, the Tower, ditambah the Five of Swords. Jadi kalau begini keadaannya, kamu itu kayak bilang kamulah yang akan bikin hubungan kita ini hancur berantakan. Dan dari sononya dia pun bilang begitu. Kalau kamu masih tetap dengan sikapmu seperti ini, kamulah yang akan membuat hubungan kita ini berantakan. Dan ini gelut terus ya guys. Gelut terus. Dan sesudah selesai gelut, saling menyalahkan dan kemudian merasa saling terjolimi. Aduh, itulah toxic itu ya dalam relationship itu. Makanya The Ten of Swords datang di depan ini, di kartu final result ini. Kalian ini sedang berada dalam karmic situation, oke? Tuh, Six of Cups. Berkali-kali terjadi, nggak udeh-udehnya ya. Let me do the Six of Wands. What kind of victory do you want right now, Aquarius? Nine of Cups. Aku hanya pengen tenang sih, Ray. Aku dan anakku ini, kemungkinan besar ada anak ya. Tenangnya gimana, Aquarius? Dengan ketidakadaan dia? Enggak sih, Ray, dia ada gitu. Tapi aku nggak usah peduli sama dia. The Queen of Swords muncul di crowning kamu. Kamu tuh kayak pengen nggak akan terganggu dengan situasi ini. Berarti dengan kata lain, kamu sangat terganggu sekali. Kamu mungkin akan bilang, I'm fine, I'm okay with this. Walaupun gue tiap hari berantem sama dia, tapi aku baik-baik aja. Enggak, kamu gak baik-baik saja, Aquarius. Oke? Kamu gak baik-baik saja. Jadi pas live yang ceritanya di sini, guys, tentang pelajaran berulang yang terjadi, yang akan tetap terus terjadi sebelum kamu bisa mengetahui bagaimana caranya untuk lulus dalam pelajaran ini. Dan kamu masih jauh dari itu guys, oke? Mudah-mudahan nanti kartu nasihat yang 4 vertikal ini bisa aku jelaskan dan membantu kamu bagaimana caranya lulus dari keadaan ini supaya nggak begini-begini terus, oke? Kamu mungkin merasa dirimu, I'm fine right now, 30 tahun aku sudah bersama dia, Ray. Sampai sekarang aku baik-baik saja. Masa, Aquarius? Kalau ngelihat kartu The Queen of Swords di crowning kamu dan The Tower di fokus kamu, ini kayak neraka guys tiap hari. Even it doesn't real, but you always feel it's like on hell. Ya nggak, Aquarius? Ngaku aja deh kamu, Aquarius. Let me do the Magician, thank you. Ada the Five of Wands, the High Priestess, ditambah the Four of Wands, oke. Kayak hanya keajaiban lah yang bisa menyelamatkan hubungan kami ini. Tapi itu udah lama guys. Bukan keajaiban yang menyelamatkan hubungan kalian. Kalian berdua sebenarnya menyelamatkan hubungan kalian. Kenapa? Dengan saling bertahan. Karena kalian energetically, in soul level tahu bahwa kalian masih ada urusan di dunia ini. That's why past life muncul di sana. Tapi clarity belum dapat dari beberapa waktu sebelumnya, 1-6 bulan terakhir. Clarity akan segera dapat begitu Temperance ini datang di 2 minggu pertama Juli ini, mulai kelihatan jelas akar permasalahannya apa. Dan masing-masing tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Kamu yang salah, bukan aku. Let me do the Temperance. Temperance double konfirmasi loh, Aquarius. Jadi artinya ini kan major arcana ya guys. Universe itu akan membantu kalian berdua untuk menyedot toxicity. Karena Temperance itu sama seperti spons untuk menyerap racun. Kalau udah kita bicara tentang racun atau toxicity, maka pas life di sini adalah karma. Seven of Pentacles ditambah the Three of Wands ya. Tapi kalian berdua sama-sama tidak mau untuk make it clear, karena clarity perlu ya. Apakah ini akan mengarah kepada perpisahan? No, I don't think so. Yang perlu diperbaiki adalah tentang
dua-duanya sama-sama merasa paling benar dan melimpahkan kesalahan satu sama lain dan selalu pengen menang dengan cara playing victim atau kayak gaslighting, saling melimpahkan kesalahan ya. Sebelum kalian bisa bereskan itu, maka kalian masih akan tetap berjibaku dalam energi yang sama setiap hari. Melelahkan sekali, bukan Aquarius? Bukan, oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan Aquarius dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance kamu di awal Juli ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian Aquarius. Couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars Love Reading untuk 2 minggu pertama Juli 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Aquarius. Thank you very much. Dadah guys.